Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan itu Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya, bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan itu Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya, bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan itu Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya, bahwa dia adalah Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Saudara, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video. Dalam sebuah rekaman video tadi, seorang mu'alaf ini berkata bahwa Allah itu Esa yang diajarkan oleh Yesus.
Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dalam Markus 12 dengan perikop hukum yang terutama. Jadi Yesus menjawab pertanyaan daripada ahli-ahli Taurat. Di ayat 29 dalam Markus 12, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus memberikan jawaban kepada ahli Taurat bahwa Tuhan itu Esa. Di dalam Tuhan yang Esa itu ada firman, ada Roh Kudus. Namun yang Tuhan ajarkan kepada mereka bahwa Tuhan itu Esa, makanya harus kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sehingga mu'alaf ini berkata bahwa Kisah Para Rasul 2 itu Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Sebenarnya kisah 2 ini bukan Paulus yang mengatakan, tapi Petrus yang berkata. Dalam Kisah Para Rasul 2 dengan perikop khotbah Petrus di ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu selipkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Petrus dalam khotbahnya dia mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah mati dan bangkit naik ke sorga. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Jadi yang ngomong di 1 Petrus Kisah Para Rasul 2 ini bukan Paulus, tapi Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus. Di ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudaraku? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang ngomong di Kisah Para Rasul 2 ini bukan Paulus, tapi Petrus yang adalah murid Yesus. Sehingga mereka terharu dengan khotbah itu. Sehingga Petrus berkata, kalian harus memberi diri dibaptis, bertobat dan memberi diri dibaptis, saudara. Nah, sementara Filipi 2 ini baru Paulus yang berkata. Dimulai dari ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Paulus menyampaikan di sini dia adalah manusia yang taat sampai mati di atas kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Yesus itu nama di atas segala nama karena nama itu juru selamat. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudara, Paulus
mengatakan demikian karena Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus ketika perjalanannya ke kota Damsyik untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan atau mengikut Yesus Kristus. Jadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, Yesus berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Jadi Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku telah mengutus aku kepadamu. Ini berbicara tentang firman, berbicara tentang Alfa dan Omega. Jadi Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu, kepada Musa, saudaraku yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, dia sendiri yang mengatakan. Wahyu 1 ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah awal dan yang akhir. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Nah, ini bicara tentang firman yang awal dan yang akhir. Dia bernama Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Makanya dalam Wahyu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi tidak ada manusia yang mengatakan Yesus Tuhan kalau bukan Tuhan yang mengatakan. Jadi memang Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Ayat 18 dari Wahyu 1. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Jadi Paulus itu memang bukan murid, tapi dia adalah orang yang dipilih Yesus. Makanya dia menceritakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi orang-orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan karena memang dia sendiri mengatakan dia yang awal dan yang akhir. Memang dia mati tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi saudara, jangan menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara menyangkal, maka saudara tidak bisa menerima anugerah keselamatan. Jadi bukan Paulus yang mengatakan, tapi memang Yesus yang mengatakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, salam kemenangan iman.